Peristiwa politik belakangan ini membuat orang bertanya-tanya, sebetulnya Jokowi sedang merencanakan apa? PSI sedang mengejar apa? Bagaimana tidak? Anda bisa bayangkan, Kaisang Prabowo Jokowi yang baru bergabung ke PSI hanya sekejap mata langsung diangkat sebagai ketua umum. Melihat fakta peristiwa politik itu, rasa-rasanya hilang indahnya dunia yang dijanjikan oleh ilmu pengetahuan. Betapa tidak, orang yang tidak jelas rekam jejak politiknya serta kapasitas keilmuannya langsung diangkat sebagai ketua partai. Entah kepentingan apa yang sedang direkayasa. Tetapi terkait dengan peristiwa belakangan ini yang juga menarik untuk dilihat atau dipertanyakan ialah sikap PDIP yang nampak semakin melembek. Jadi ada apa sebetulnya dengan psikologi PDIP? Teman-teman, untuk menganalisis lebih lanjut, mari coba kita simak keterangan para analis politik berikut ini. Kemudian sikap PDIP yang terkesan ya sudah, nggak apa-apa. Itu seperti apa, Mas? Saya agak kaget ya. PDI Perjuangan kali ini agak santai gitu. Kalau kita lihat hampir nggak ada respon, malah beberapa tadi saya lihat statement-statementnya mengucapkan selamat gitu dan mengatakan tidak ada masalah. Ini bisa dimaknai dua. Yang pertama bahwa memang mereka menganggap ini sebagai sebuah peristiwa politik saja, berbeda dengan anggapan orang sebelumnya biasanya akan ada kemarahan dari PDI Perjuangan. Yang kedua bisa juga dimaknai ini kemarahan yang memuncak, sehingga sudah sampai tahapan tidak lagi mengeluarkan statement keras, tetapi fokus pada berjuang untuk menang tanpa kemudian bergantung lagi pada Joko Widodo. Itu menurut saya yang menjadi misteri dan mungkin baru bisa kita lihat dalam proses perjalanan ke depan. Tapi terakhir saya sedikit aja, saya pikir ini jangan dilihat sebagai sebuah konflik atau pilihan antara partainya Pak Jokowi, PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, atau dalam konteks pilihan politik Pak Jokowi. Kita harus melihat juga secara lebih jauh dalam konteks prinsip berdemokrasi, apa yang dilakukan oleh Kaisang, apakah pantas atau tidak dalam konteks memberikan sebuah pembelajaran politik buat anak-anak muda dalam politik ke depan. Saya kok rasa-rasanya ya melihat peristiwa seperti ini, PDIP seolah-olah hari ini, saya tidak mengatakan menyerah tanpa syarat ya, atau bendera putih, kok selalu kalah gitu dalam konteks ini. Jumlah partai ya kan, kemudian tegak lurus keluarga tidak bisa disatukan untuk satu suara. Karena memang partai di Amerika saja, jangankan beda keluarga ya, kalau udah sekali milih Republik sampai mati milih Republik itu. Itu memang partai ID-nya bukan 6, kalau kita partai ID kita kan 11 sampai 15%, itu paling tinggi banget. Kalau saya lihat di Sumatera Barat kemarin NTT hanya 9%. Itu partai ID-nya. Jadi orang memilih Trump bukan karena soal kompetensi, kapasitas dan kemampuan atau rekam jejak Trump, tapi dia latar belakangnya keluarganya adalah partai dari Partai Republik gitu. Itu yang membuat mereka milih Trump itu bukan karena figur Trump, bukan karena latar belakang Republiknya. Nah, ketika satu keluarga sudah kemudian keluarga inti, kemudian pasal 25, 22, nah kemudian dikaitkan PDIP hari ini seperti tidak equal, tidak mungkin berdaya. Kalau tidak secara disiplin, secara etika mungkin ada sanksinya gitu ya Mas ya? Iya, memang itu jawaban yang menurut PDIP benar-benar juga. Kalau memang keluarga inti itu anak dan istri kan. Tapi konteks ini saya melihat semakin PDIP kok seolah-olah memang Pak Jokowi makin melihatkan kekuatannya. Bahkan itu menambah suplemen. Anda melihat sinyal gitu? Iya, saya melihat menambah suplemen dan energi baru bagi PSI gitu. Dan bagi PDIP kok makin hari ada sinyal melemah. Contohnya begini, kan ada kemudian yang menarik ya. Ini menarik ini. Tiba-tiba ada PDIP mulai menurunkan gengsi politiknya untuk menaruh Ganjar sebagai cawapres. Coba kita perhatikan statement-statement dari politisi PDIP. Itu belum resmi, tapi sinyal egonya seolah-olah gitu egonya PDIP udah mulai menurun. Bahwa bukan soal Ganjar Prabowo, tapi Prabowo Ganjar loh. Itu kan bukan, kalau Ganjar Prabowo kan dianggap ilusi. Tapi Prabowo Ganjar, Prabowo Ganjar ini, tapi menurunkan gengsi itu kenapa gitu? Apa karena memang tidak ada kaki Pak Jokowi di situ? Mas Adi sehingga mereka sudah menurunkan ego bahwa kita golden ticket, kita partai pemenang. Tapi kalau kita memang tidak akan menang, ya udah biar Ganjar cawapres saja, begitu.